Assalamualaikum Pak Purwanto. Waalaikumsalam Pak Yanuar. Selamat pagi Pak Pur. Bagaimana kabar Pak Pur hari ini? Selamat pagi, kabarnya baik Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Pur. Nah, kalau Pak Pur, menurut Pak Pur, apa yang akan saya amati ketika Pak Pur nanti akan melakukan coaching? Saya Pak, besok pagi akan melakukan coaching dengan Bu Hermin. Ya Pak, yang saya amati adalah proses coaching adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya tentang pertanyaan yang berbobot Pak, yang saya ajukan dalam coaching tersebut Pak. Ya, Pak Pur, mantap sekali ya Pak Pur. Kemudian kira-kira apa yang akan Pak Pur kembangkan nanti dalam proses coaching tersebut? Itu yang paling utama yang saya kembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot Pak. Nah, sehingga besok pagi apa yang menjadi keluhan Bu Hermin akan menjadi ada interaksi sehingga tercapai solusi yang baik pada waktu proses coaching Pak. Oh gitu. Mengapa Pak Pur memilih pertanyaan yang berbobot yang Pak Pur kembangkan nanti? Itu harapan saya Pak dengan Pak, dengan pertanyaan berbobot itu yang saya harapkan adalah ada perkembangan yang signifikan Pak dari yang saya berikan nanti ke coach Pak. Oh gitu, bagus banget Pak Pur. Terus kemudian kekuatan apa lagi Pak Pur yang akan Pak Pur kembangkan dalam proses coaching nanti? Supaya coaching nanti berjalan dengan baik Pak, saya akan meningkatkan kompetensi menyimak atau mendengar aktif Pak. Sehingga poin-poin yang disampaikan oleh coach akan saya bisa tangkap secara penuh dan secara gamblang Pak, sehingga nantinya akan mencapai solusi yang diinginkan oleh coach Pak. Baik Pak Pur, sangat bagus sekali ya rencana dari Pak Pur. Kemudian dengan rencana tersebut, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Pak Pur lakukan sejauh ini? Yang pertama Pak, itu saya akan menyiapkan diri saya secara penuh. Kemudian di situ nanti langkah kedua adalah apa yang menjadi problem atau permasalahan coach akan saya dengarkan secara aktif. Yang ketiga, ternyata supaya nanti menjadi perbincangan yang bagus sehingga nanti tercapai solusi secara otomatis, saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, gitu. Untuk rubrik penilaiannya juga sudah mengetahuinya Pak Pur ya? Untuk rubrik penilaian Pak, kemarin saya sudah membuka di LMS tentang bagaimana proses coaching. Nah, itu rubriknya saya sedikit mengetahui Pak, tapi secara garis besar apa yang dinilai di situ, saya yakin dalam pelaksanaan coaching akan bisa berjalan dengan baik sesuai harapan di LMS Pak. Semoga nanti proses coachingnya juga berjalan dengan baik ya Pak. Iya Pak. Nah, nanti Pak Pur dalam pelaksanaan coaching ada 3 kegiatan.
yaitu pra-supervisi, observasi, dan pasca supervisi atau pasca coaching. Nah, nanti jika dalam 3 kegiatan tersebut terus dilakukan, namun nanti juga bisa berjalan dengan mengalir ya Pak Pur ya dalam ketiga proses tersebut. Iya Pak. Nah, saat menilai nanti Pak Pur dalam penilaian supervisi nanti, kira-kira Pak Pur mencapai nilai berapa Pak Pur? Dari 1 sampai 10 jika Pak Pur itu dikatakan sukses dalam proses coaching nanti Pak Pur. Untuk saat ini Pak, saat ini kira-kira saya di level 6 atau 7 Pak. Oh, sekitar 6 atau 7. Ya. Nanti harapannya ke angka berapa Pak Pur? 9 Pak. Oh, itu ya menuju ke angka 9 Pak nanti Pak. Untuk menuju ke angka 9 tersebut, Pak Pur sudah mempersiapkannya dengan baik ya Pak Pur ya? Sudah Pak, sudah Pak. Terus, nah nanti Pak Pur juga saya harapkan kompetensi yang diinginkan Pak Pur tadi dapat tercapai dengan baik. Iya Pak, dari rencana yang akan saya lakukan yaitu saya menggunakan tahapan alur tirta Pak. Oh. Antara lain saya akan menanyakan kepada Bu Hermin saat diskusi, selanjutnya identifikasi dan menggali masalah-masalah yang sedang dihadapi Bu Hermin. Saya juga akan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Hermin. Selanjutnya saya akan membuat komitmen dan tanggung jawab dalam permasalahan tersebut, Pak. Oke. Saya doakan semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar dan sukses, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Selamat siang, Pak Pur. Apakah Selamat. Pak Pur punya waktu untuk saya hari ini? Siap, Bu. Hari ini kebetulan ada waktu. Monggo jika Ibu mau berkonsultasi atau berdiskusi yang Ibu hadapi, monggo Bu. Iya ini Pak, saya ini punya problem sedikit ini Pak. Saya ini belum bisa menemukan solusi masalah yang saya hadapi gitu loh Pak. Ini loh tentang pembelajaran di kelas itu loh Pak. Anak-anak itu loh Pak. Ya ini rencananya Bu Hermin dari diskusi kita hari ini, apa harapan Bu Hermin nanti? Ya saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan tersebut. Sebenarnya tidak di kelas sih Pak. Saya melihatnya ini anak-anak yang masih di luar kelas gitu. Jadi belum pembelajaran sebenarnya. Oh, jika gitu coba Bu Hermin ceritakan kronologi atau masalah yang dihadapi Bu Hermin secara rinci. Monggo, iya Bu. Pak. J, terima kasih J Pak. Ini loh, saya tuh sering Pak saat mau mengajar pergantian jam pelajaran gitu loh Pak. Nah kadang-kadang di kelas 7C itu tidak pernah masuk pergantian itu dia masih duduk-duduk di depan kelas begitu loh Pak. Ketika gurunya keluar, mereka ikut keluar. Tetapi tidak menyiapkan pembelajaran yang selanjutnya Pak. Nah ini menurut saya ini mereka belum siap untuk belajar materi atau pembelajaran yang selanjutnya gitu loh Pak. Jadi saya tuh agak gemes gitu. Mereka kok tidak siap gitu loh Pak. Oke Bu, ternyata yang menjadi masalah Bu Hermin adalah tentang pada waktu pergantian jam pelajaran, anak-anak itu
seharusnya itu mereka lebih siap ya Bu untuk pelajaran Nggih, Pak. selanjutnya begitu ya Bu. Harusnya kan Nggih, begitu ya Bu. Nah, nggih. jadi harus lebih siap. Ya Nah, Pak, betul Pak. Jadi minimal itu kan ya tidak harus serius ya Pak. Tetapi kan kalau di luar mereka mungkin bisa jadi mengganggu kelas lain. Bisa jadi memacu kelas lainnya untuk bertindak yang sama Pak. Jadi misalnya gurunya mereka sudah keluar ikut-ikutan berada di luar itu kan berarti tidak apa ya Pak, tidak menyiapkan dirinya malah menarik temannya lain untuk ikut tidak sesuai atau tidak siap dalam pembelajaran selanjutnya. Gitu loh, Pak. berarti kejadian yang terjadi di sekolah Ibu itu sangat mengganggu anak yang lain, bahkan kelas yang lain. Ya, itu sangat bagus Bu Hermin dan sangat mendalam. Kemudian, langkah pertama yang akan jenengan lakukan untuk menghadapi kasus itu bagaimana, Bu? Gini, Pak, saya akan pertama-tama saya akan berkomunikasi dengan wali kelas, namanya tuh Pak Gusmiran. Nah, itu mungkin beliau bisa memfasilitasi atau membantu dalam membuat itu loh Pak, perjanjian kelas atau kesepakatan kelas itu loh Pak. Siapa tahu itu bisa mencegah atau menurunkan aktivitas perbedaan atau pergantian jam gitu loh Pak. Wah, itu ide sangat bagus, Bu. Lalu di samping Pak tadi sebagai wali kelas, kira-kira siapa saja yang akan membantu permasalahan ini, Bu? Yang jenengan hadapi itu, Bu? Mungkin juga itu bagaimana kalau saya juga akan bicara dengan mereka ya Pak. Misalnya saya akan membuat sebuah strategi tentang curah pendapat gitu. Misalnya suatu kasus lah, kasusnya itu adalah bagaimana mempersiapkan kesiapan belajar mereka. Mungkin itu akan menarik sesuatu hal yang menarik sehingga saya akan bisa mengetahui alasan-alasan apa, kemudian adakah yang mereka memberikan solusi sehingga kan saya bisa masuk di situ. Mereka mempunyai masalah ini tetapi mereka sendiri yang akan menyelesaikannya. Gitu, Pak. Oke, bagus sekali Bu. Nah, bagus sekali dari solusi Ibu. Nah, itu kan nanti di jam pelajarannya Bu Hermin, itu anak-anak akan merasa punya rasa tanggung jawab ya Bu. Nah, yang menjadi ukuran keberhasilan tindakan yang Ibu lakukan apa Bu? Ya, saya harapannya secara perlahan anak-anak atau kelas 7C itu tidak ada lagi yang di luar saat pergantian jam. Gitu Pak. Jadi ya perlahan lah, nggak harus langsung 100% gitu. Nah, kira-kira Bu, nah, itu jenengan butuh waktu berapa minggu atau berapa bulan atau berapa hari untuk sehingga saling komunikasi jenengan dengan Bapak Gusmiran selaku wali kelas, mereka akan membuktikan komitmen yang mereka buat di kelasnya itu kira-kira jenengan butuh waktu berapa lama? Kira-kira bisa jadi secepatnya itu ya 2 minggu Pak. Kalau yang seminggu itu kan berarti Pak Gusmiran akan berkomunikasi dengan anak-anak, kemudian membuat kesepakatan kelas. Nah, bersamaan itu saya juga akan memberikan curah pendapat. Berarti di minggu kedua saya akan melihat anak-anak sudah mengurangi, ada perkembangan yang signifikan begitu Pak. Berarti harapan saya 2 minggu itu paling cepat, kalau paling lambat ya sebulan Pak. Kan tidak semudah membalikan telapak tangan sih Pak. Kira-kira harapan saya itu begitu dalam pikiran saya. Wah, bagus sekali Bu itu. Nah, Bu Hermin sudah punya
jawaban dari selama ini Bu Hermin hadapi, apa yang menjadi tanggung jawab Bu Hermin selaku guru, sehingga adanya komunikasi dengan wali kelas, sehingga anak-anak yang semula bisa mengganggu kelas lain, bahkan teman yang lain, bisa punya tanggung jawab yang besar, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu sudah bersemangat dalam penyelesaian atau dalam proses coaching ini, Bu. Ya, Bu. Jadi, Pak, terima kasih, Pak. Saya juga terima kasih nih. Kita sharing-sharingnya sebentar, tapi alhamdulillah kita atau saya tentunya sudah menemukan solusi yang minimal itu yang terbaik, Pak. Harapannya begitu. Nah, siap Bu Hermin, saya akan menunggu tindakan-tindakan, action-action, bahkan ide-ide yang Bu Hermin miliki, sehingga kedepannya akan lebih baik ya Bu. Ya, jadi Pak, terima kasih ya Pak. Atur nuwun sangat ini sudah dibantu. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Yunahar. Selamat siang Pak Pur. Gimana Ya, proses coachingnya Pak Pur yang sudah dilakukan dengan Bu Hermin Pak Pur? Nah, ini ada beberapa hal Pak, yang yaitu saya mendapat umpan balik yang bagus dari Bu Hermin Pak. Dari berdasarkan coaching tersebut, Bu Hermin tetap sudah menemukan apa yang selama ini menjadi permasalahan Pak. Jadi Bu Hermin sudah dapat menemukan solusi, tindak lanjut yang terbaik Pak. Bagi saya itu sangat bagus sekali. Dia telah berhasil memotivasi, saya juga telah berhasil memotivasi Bu Hermin, sehingga Bu Hermin dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Pak. Saya juga akan di situ saya bertindak sebagai coach. Saya akan berusaha di situ untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Bu Hermin, sehingga dari dialog coaching itu permasalahan sudah dapat diatasi dengan baik Pak, tanpa ada hambatan suatu apapun Pak. Nah, mohon izin tadi saya sedikit menyampaikan catatan dari saya ya Pak ya, tentang proses coaching monggo, dari Pak Pur dan Pak. juga Bu Hermin. Nah, tadi proses coaching kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Jadi ya, Pak, dari Pak Pur juga tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Hermin, sehingga Bu Hermin dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Nah, kemudian juga Bu Hermin dapat melaksanakan rencana-rencana yang disampaikan dalam proses coaching tersebut. Nah, kemudian saya juga akan bertanya ke Pak Pur untuk proses kompetensi yang sudah dilaksanakan Pak Pur tadi di awal, apakah sudah semua disampaikan? Iya Pak, itu tadi yang menjadi fokusnya adalah menjadi di situ adalah kompetensi mendengar yang baik dan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya. Di situ itu saya rasa tadi pada waktu coaching dengan Bu Hermin, apa yang saya tanyakan itu tuh nanti bermanfaat ke depannya, akan lebih baik untuk kedepannya Bu Hermin dalam pembelajaran di kelas, sehingga masalah-masalah seperti itu yang sudah dikemukakan Bu Hermin, saya juga belajar banyak Pak. Saya juga harus
menjadi pendengar aktif yang baik, Pak, sehingga proses coaching itu juga berjalan dengan lancar, Pak Yunar. Juga saya amati kendalanya tidak begitu berarti ya Pak ya, di proses Iya, coachingnya Oke. lancar gitu. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, semoga Pak Por nanti bisa lebih mengembangkan lagi proses coaching dengan Bapak Ibu guru yang lain. Itu Ya, dari terima saya kasih, Pak. Pak Yunar. Ya, Oke. tetap semangat Pak Pur. Ya, itu Pak. Terima kasih sekali, Pak. Ya, sama-sama Pak Pur.